Anda tahu akibat nikel dilarang, ya? Nikel dilarang, biji nikel yang dilarang ya. Biji nikel dilarang, 95% biji nikel itu dipakai untuk perusahaan Cina. Dikasih harga, kan gak ada harganya. Harganya di Shanghai $80. Pemerintah resmi menetapkan buat Cina itu $34. 95% produknya diekspor ke Cina. Bebas bayar pajak 30 tahun. Tolol itu namanya. Perkarakan saya, silakan Pak Jokowi. Ini saya udah bilang kemana-mana, bahkan sudah di sidang kabinet terataskan omongan saya itu. Tapi masih dipidatokan lagi. Wah, kita dapat rezeki nombok 450 triliun. Kebohongan luar biasa itu. Kita kan sekarang ke Indonesia, Cina yang dapat 400 triliunnya itu. Jadi jangan main-main ngurus negara, Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kawan-kawan, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga kita semua, keluarga, anak-anak dalam keadaan yang baik, keadaan yang berbahagia, dan seterusnya. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan sajikan suatu uraian ya, suatu pemaparan, suatu wawancara yang menarik ya, terkait dengan soal kebijakan ekonomi pemerintah saat ini, terutama terkait dengan masalah isu hilirisasi ya. Memang ini agak berat ya kawan-kawan sekalian, tidak terlalu ini, tapi saya kira seperti ini juga perlu kita sekali-sekali selingi ya. Wawancara yang disampaikan oleh pengamat ekonomi, seorang ekonom senior yang terkenal yaitu Faisal Basri ya, untuk memotret tentang situasi kebijakan ekonomi nasional kita, yang kita tidak banyak komentar soal ekonomi ini, tetapi kita lebih bacakan karena masalah ini kita serahkan kepada ahlinya, ya kan? Yang bisa kita ini adalah soal dampak-dampak dari kebijakan ekonomi, misalnya harga naik dan turun-turun gitu ya. Kenapa tiba-tiba BBM dinaikkan, BBM di dunia internasional turun tapi tidak pernah diturunkan lagi. Itu terjadi di masa Jokowi periode pertama maupun kedua. Ini kemudian harga-harga, kenapa misalnya kok merangkak naik, lapangan pekerjaan susah, daya beli masyarakat rendah. Yang paling kita rasakan ya, bukan hanya daya beli masyarakat saja, kita lah juga semua gitu ya. Nah, karena itu mungkin ini dampak dari makroekonomi yang ini oleh pemerintah kita. Nah, salah satunya itu tentang hilirisasi di industri. Nah, kawan-kawan sekalian, baiklah kita bacakan dimuat di CNBC Indonesia Jakarta. Hilirisasi menjadi kebijakan yang selalu dibicarakan Presiden Joko Widodo beserta jajarannya di berbagai kesempatan. Kebijakan ini dianggap mampu mendorong ekonomi, khususnya pada komponen ekspor dan investasi. Bagi ekonom senior Faisal Basri, pemikiran tersebut adalah salah kaprah katanya. Salah katanya. Dalam program Your Money, Your Vote di CNBC Indonesia Selasa 9 Mei 2023, Faisal menjelaskan bahwa industri benar sebagai penopang perekonomian nasional. Sejarah Indonesia dan negara maju di dunia sudah membuktikannya. Hampir tidak ada negara yang sebesar Indonesia bisa didikdaya jadi negara maju tanpa industri. Jadi ibaratnya industri tulang punggung. Kalau tulang punggung bongkok, ya jalannya lambat, kata jelasnya. Industri tambah Faisal akan menjadi optimal, mendorong perekonomian berkelanjutan ketika diiringi peningkatan teknologi. Dari tahun 1970 sampai 2020, pertumbuhan teknologi itu istilah kasarnya total factor productivity, pertumbuhannya minus, lebih banyak berbasis otot dan keringat ketimbang otak, kata Faisal selanjutnya. Oleh karena itu, riset dan inovasi
harus jalan. Tapi bukan substansi risetnya, malah organisasi BRIN-nya yang diacak. Jadi makin banyak salah arah. Ya gimana ketua pengarah BRIN-nya, mohon maaf sekali ya, itu di sana kan lebih banyak bekerja sains ya, tapi ketua pengarahnya dapat doktor honoris causa iya, tapi itu kan tidak sekolah sebagaimana, tidak ini ya. Ibu Megawati ya Ibu Megawati kan pengalaman selama ini kan di politik gitu ya, pengalaman politiknya bukan sekolah politiknya. Tetapi kalau BRIN kan tidak cocok juga ibu-ibu di situ. Cari mereka yang punya keahlian di bidang high tech lah, di bidang teknologi kayak Habibie atau almarhum Habibie atau apa, banyak lah sebetulnya di kita itu. Kok bisa ibu yang menjadikan, jadi penempatannya terlalu politis gitu ya di situ. Jadi akhirnya komentar Faisal seperti ini nih. Faisal mencontohkan soal hilirisasi nikel. Pemerintah telah melarang ekspor biji nikel pada 1 Januari 2020 dan mewajibkan biji nikel agar diolah terlebih dahulu di dalam negeri. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mencatat pada tahun 2022 kemarin realisasi nilai tambah dan dari hilirisasi nikel mencapai 33 miliar US dollar atau setara dengan 514,3 triliun. Namun, kata Faisal, nilai tambah tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat sepenuhnya. Sebab hanya menguntungkan pengusaha besar, bahkan salah satu devisa hasil ekspor disimpan di luar negeri. Jahat banget kan, dan pemerintah seakan-akan membiarkan itu aja. Terutama pengusaha-pengusaha dari China yang selama ini seakan-akan diproteksi, ya, diprioritaskan kepada mereka. Bahkan pajak 30 tahun, kata Faisal Basri. Nanti kita akan munculkan juga videonya, kita dahului ini videonya, kita putarkan dahului berita ini ya, ininya tentang 30 tahun pemerintah Indonesia, pemerintah Jokowi memberikan kompensasi bebas pajak kepada pengusaha pengusaha tambang nikel. Nah, sampai Faisal Basri mengatakan bodoh kan gitu loh. Itu saking marahnya beliau, tapi nanti kita akan muatkan mendahului ini. Nah, ya, kita ulangi ya. Namun menurut Faisal, nilai tambah tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat sepenuhnya, sebab hanya menguntungkan pengusaha besar, bahkan salah satunya devisa hasil ekspor disimpan di luar negeri. Ya. Sementara Cina yang merupakan penampung nikel Indonesia mendapat keuntungan besar, kata Faisal. Yang terjadi kalau hilirisasi biji nikel diolah jadi pig nikel, ekspor bukan dijadikan lanjutan industri kita. Industri kita hilirisasi malah menopang industrialisasi di Cina. Jadi katanya dalam hal ini sebetulnya yang diuntungkan Indonesia tidak, yang diuntungkan Cina, kata Faisal Basri sebagai pengamat ahli ekonomi senior ya, dan pengamat ekonomi senior. Seharusnya langkah yang diambil adalah memaksa industri tersebut dari hulu sampai ke hilir berkembang di dalam negeri. Nah, jadi hulu sampai ke hilir harus dikontrol dan berkembang di dalam negeri. Jangan cuma hulunya aja, hilirnya dibiarin. Akhirnya uang-uang tidak masuk, tidak seluruhnya masuk Indonesia, diparkir di luar negeri yang untuk pengusaha-pengusaha Cina sana. Untuk biaya pembangunan kita semua mengeruk sumber daya alam semakin dalam. Cina 94% ekspor industri manufaktur. Indonesia cuma 40%. Sisanya petik jual, gak pakai otak, kata Faisal Basri. Jadi anggap pemerintah kita tidak pakai otak. Ya alias bodoh gitu loh. Atau memang itu yang diinginkan supaya ada uang-uang yang cuan-cuan sebagian mengalir ke yang kantong-kantong para pejabat kita lah. Bisa jadi ya, ini kan ini aja gitu loh. Nah, yang bisa menjelaskan lebih rinci tentang itu ya Faisal Basri. Tapi inilah kira-kira kita sudah bisa menangkap garis umum apa yang dikatakan Faisal Basri, globalnya ya.
Dan itu tentunya sangat memprihatinkan. Padahal itu menjadi kebanggaan kita, program kebanggaan tentang hilirisasi itu. Nah, ya, hulunya juga mesti betul itu dia bilang. Akhirnya apa? Yang kemudian apalagi kita dengar bahwa tambang-tambang nikel kita itu 90% sudah dikuasai oleh para investor Cina yang membangun smelter-smelter di Halmahera, ya, di negeri saya Halmahera itu, Pulau Obi, ya Pulau Obi kan itu Harita Group yang bekerjasama dengan China juga pada akhirnya. Nah, makanya Gubernur Maluku Utara beberapa waktu lalu selalu dia bilang negeri yang banyak sekali di Halmahera Tengah, Halmahera Timur, yang pusat-pusat nikel di Maluku Utara termasuk di Pulau Obi di Halmahera Selatan itu, yang juga sudah dibangun smelter itu, dianggap kita bagaimana kita tidak miskin. Wong kita dikasih cuma, kalau misalnya ada 100 juta itu dikasih cuma mungkin hanya sekitar 5-10 juta, sisanya ke pengusaha semua dan investor asing. Jadi karena Halmahera Tengah kota itu industri nikel salah satu yang terbesar di Halmahera Tengah itu, yang di ini termasuk juga Pak Luhut, mohon maaf, grupnya di dalam situ. Kalau saya tidak salah ya, kalau tidak salah menurut cerita teman-teman apa banyak, makanya Pak Luhut memberi perhatian terus sampai PLT Bupati pun harus orang dia dari Kemenko Marves, walaupun orang di sana orang Ternate. Nah, itu miskin daerah itu. Daerah salah satu daerah miskin, kabupaten miskin, ya, kemiskinannya banyak. Padahal itu ada tenaga kerjanya, salah satu industri nikel terbesar di Maluku Utara itu tenaga kerja menyerap tenaga kerja sekitar 30-50 ribu orang. Tapi daerah itu, kabupaten itu miskin rakyatnya. Makanya gubernur sempat mengatakan gimana yang kaya yang mereka yang mengeruk sumber daya alam itu, tetapi daerah kita ya tetap miskin karena dikasih dananya netes gitu loh, pembagiannya. Akan halnya juga di Halmahera Selatan. Nah, jadi dengan apa yang dikatakan, tapi kalau Faisal kan secara umum ya, Mako termasuk Sulawesi dan sebagainya tentang nikel. Jadi penjahat ketika mereka berinvestasi nikelnya dari kita, mereka jual kan sebagiannya ini, tapi sebagian uangnya diparkir di luar negeri. Kan jahat banget, dan pemerintah seakan-akan membiarkan. Mestinya itu jika harus tarik masuk untuk parkirnya di Indonesia gitu, sehingga mereka bayar pajak di Indonesia dan sebagainya. Jadi koar-koarnya, mohon maaf Pak Luhut dan pemerintah sekarang ini, kalau kita berdasarkan apa yang kritik dari Pak Faisal Basri ini, ya memprihatinkan gitu ya, memprihatinkan. Oleh karena itu rejim ini tidak boleh berlanjut. Rejim ini tidak boleh berlanjut. Harus kita hadirkan ke depan pemimpin dan rejim baru yang pro terhadap rakyat kecil miskin, walaupun tentunya tidak mengganggu atau tidak apalagi menghabisi pengusaha-pengusaha yang sudah besar. Tapi seperti diistilahkan Pak Anies, bahwa yang kecil wajib menjadi besar. Dibesarkan, dan itu diperlukan intervensi pemerintah, kebijakan intervensi pemerintah untuk menyediakan permodalan kecil supaya lama-lama dia jadi besar. Dibantu pengusaha kecilnya itu, rakyatnya itu dibantu, bukan diinjak. Demikian kawan-kawan sekalian, kita tidak banyak soal teknis ekonomi, karena yang paling mengetahui tentang teknis ekonomi ini adalah mereka-mereka, Pak Faisal Basri, ahli-ahli ekonomi. Kita bukan ahli ekonomi. Kita hanya menghadirkan beritanya, dan begitulah keadaan kita, kebijakan-kebijakan rejim kita di bidang ekonomi, khususnya di soal investasi pertambangan. Ya, demikian kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.